Assalamualaikum. Saya akan memberikan tutorial tentang cara pengisian aplikasi RPJM dan RKPDes dari link yang sudah saya bagikan. Nah, ini adalah file yang sudah saya bagikan dari link yang tadi ketika di-download. Ada file RAR dan kita coba buka. Kita ekstrak dulu. Kemudian kita buka yang file folder. Ada dua folder di sini, dokumen perubahan RPJMDes. Ketika dibuka, ini adalah contoh-contoh format SK, berita acara Musdus, Musdes, Musrembang, dan juga Raperdes perubahan RPJMDes. Nanti bisa dibuka sendiri. Dan folder yang kedua ini adalah aplikasinya. Kita buka. Nah, di sini ada file RPJMDes dan RKPDes mulai tahun 1 sampai tahun 8. Nanti saya akan berikan tutorial satu persatu. Yang pertama ini adalah yang file RPJMDes dulu. Karena file RPJMDes dan file RKPDes ini saling terkait. Nah, kita sekarang untuk yang tutorial pertama kita untuk yang RPJMDes dulu. Kita buka untuk file RPJMDes. Bagi yang pertama kali membuka, ini klik kanan dulu, kemudian di properties, kemudian kita centang unblock, kita apply, kemudian oke. Nah, ini hanya untuk pertama kali saja. Ini karena untuk penyesuaian antara Microsoft Office yang pertama kali saya buat dengan Office yang laptopnya jenengan semua. Lalu kita buka seperti biasa, klik dua kali. Nah, memang waktu pembukaannya memang lama karena filenya cukup besar untuk Excel ya. Ini 4 mega. Jadi ini Excelnya adalah Excel tipe binary. Kita tunggu sebentar. Ini sudah terbuka dan tampilannya seperti ini. Jangan lupa pertama kali sebelum kita memulai input, kita enable dulu. Kita enable konten. Kemudian yang kedua, kita masuk di file dulu. Nah, file, kemudian di option. Kita tunggu. Ini ada, kita klik formulas. Nah, kita lihat di sini. Biasanya untuk settingan awal di Office itu biasanya ada di sini, ada di automatic. Ini maksudnya adalah rumus-rumus yang berjalan di Excel ini akan berjalan otomatis ketika di input. Nah, cuma kalau kekurangannya laptop jadi lemot. Nah, karena ini rumusnya banyak, bikin lemot, kita setting di manual untuk mempercepat. Dan nanti rumusnya berjalan ketika kita simpan atau kita Ctrl S gitu ya. Kita Ctrl S baru rumusnya jalan. Tidak apa-apa, yang penting tidak lemot saat pengisian. Kita pilih di manual, kita oke. Nah, lalu kita bisa mulai inputan. Misalkan ini Desa Mlokorjo. Kemudian nama kepala desanya Bapak Haji Mahfud. Seperti ini. Nama ketua timnya Pak Sekdes, Pak Rosi. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Kemudian tahun pertama RPJMDes-nya tahun 2020. Nah, ini tahun keduanya nanti ke bawahnya ini rumus. Nah, ini biar muncul tampilannya kita Ctrl S, kita simpan Ctrl S. Nah, ini prosesnya memang agak lama tergantung dari masing-masing spek laptopnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai muncul tahun-tahunnya. Jadi tahun-tahun inilah nanti yang akan jadi tahun RKP. Nah, kemudian kita inputkan tanggal penyusunan RPJMDes. Ini yang tanggal perubahannya ya, maksudnya. Misalkan tanggal hari ini, misalkan tanggal 7 bulan 5 tahun 2025. Formatnya, cara pengetikannya seperti ini, 7/5/2025. Kemudian nomor perdes RPJMDes-nya misalkan nomor 2
seperti itu. Tahun penetapannya 2025. Nama ketua BPD misalkan adalah Bapak Heri Susanto. Ini contoh saja, saya lupa namanya Pak Ketua BPD Meloko. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk RPJMDes yang awal. Kalau yang sebelah kiri ini yang perubahan, ini yang awal. Nah, ini misalkan nomor perdes RPJMDes awal dulu misalkan nomor 8. Tahun penetapannya dulu di awal 2019. Ini misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah kita scroll ke atas. Yang pertama kita input dari sini dulu. Jadi yang hijau ini adalah file untuk inputan, yang kuning untuk nyetak. Nah, kita input data SDGs dulu. Nah, ini kan kosong. Nah, ngambil datanya dari dashboardnya SDGs. Nah, ini adalah dashboard SDGs. Ini alamatnya. Nanti loginnya menggunakan login usernya admin desa. Nah, jika sudah login seperti ini, kita klik capaian SDGs desa, kita klik rekomendasi program. Nah, kita kalau dipakai usernya admin ini sudah muncul desanya, tapi kalau pakai user kecamatan ini masih milih kecamatan. Kita pilih Mlokorjo, kemudian klik tampil dulu, baru kita download data. Nah, ini jenengan pilih yang semua, kemudian kita download. Nah, ini datanya sudah terdownload. Nah, kita buka. Sekali lagi kalau buka ini ya, karena untuk penyesuaian format kita klik kanan, properties, kita centang unblock, apply, oke, baru kita buka, klik 2 kali. Kita tunggu sebentar. Nah, akan tampil seperti ini hasilnya. Lalu kita kopikan mulai dari sel A3 ini ya. Jadi jangan dikopi semua, hanya mulai dari sel A3 sampai paling kanan dan paling bawah. Nah, ini shift, kita klik yang paling kanan paling bawah, lalu kita copy, Ctrl C, kita kembali ke file ini, kemudian di A5 diklik sini, klik kanan 1 2 3, paste. Jadi pastenya pakai paste value ya, paste value. Jadi jangan langsung di Ctrl C Ctrl V. Nah, ini sudah muncul. Terus kemudian kalau mau ingin cetak data ini tinggal klik cetak data SDGs. Nah, ini kalau coba kita print, nah datanya sudah muncul, sudah tinggal cetak datanya. Jangan lupa, sekali lagi ini kan kosong. Ini karena tadi file inputan datanya ini ya, file input datanya ini kan belum, rumusnya belum jalan. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini. Memang kalau manual seperti ini. Tapi kalau laptopnya jenengan speknya tinggi, sudah Core i9 atau Ryzen 7, itu mungkin ya lemotnya tidak begitu parah lah. Nah, seperti ini. Coba kita cetak lagi, tadi kosong. Nah, sekarang sudah terisi. Jadi filenya nyambungnya ke sini. Oke, ini kalau mau cetak tinggal langsung cetak saja. Kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, kita mulai input data RPJM. Kita klik. Nah, ini kan kosong. Nah, ini akan saya inputkan. Jadi yang paket kegiatan ini adalah nama paket kegiatannya. Ini adalah bidang, subbidang kegiatan sesuai dengan lampiran Permendagri 20. Nah, kalau paket kegiatan memang adalah membuat sendiri nama paketnya. Jadi siltab kepala desa, kalau proyek ya paving RT 1 RW berapa dusun apa gitu ya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk paket kegiatan ini jangan sampai ada nama yang sama persis, biar tidak terjadi hang gitu ya, tidak terjadi penumpukan data. Nah, misalkan kita isikan biasa,
Ini saya contoh adalah siltab kepala desa. Nah, seperti ini. Kemudian bidangnya tinggal kita pilih, bidang penyelenggaraan, sub bidangnya ini. Kalau tidak kelihatan ini bisa digeser-geser ya, kalau tidak kelihatan. Ini kegiatannya adalah penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Oke, kita geser lokasi, misalkan Mlokorejo. Nah, volumenya ini 6 tahun, ini yang lama, jadi ini nanti sebetulnya 8 tahun ya. Volumenya ini adalah volume 8 tahun. Jadi bisa menggunakan format volume 8, sini satuannya tahun, bisa seperti ini. Atau kalau menggunakan format orang per bulan, OB, ini orang per bulan, berarti ya 12 bulan kali 8 tahun. Nah, terserah mau pakai yang mana. Jumlah total ini berarti jumlah total selama 8 tahun. Jadi misalkan 3.150.000 kali 12 kali 8, 12 bulan kali 8. Nah, ini jumlah totalnya selama 8 tahun. Sumber dananya ADD. Kemudian asal usulan, nah ini dari mana kegiatan siltab ini, dari visi misi atau dari mana? Nah, ini misalkan saya pilih yang dari visi misi. Nah, begini ya. Kemudian SDGs keberapa? Ini kalau sumbernya selain DD, ini dikosongi, tidak perlu diisi. Kemudian yang SDGs ini juga tidak perlu diisi. Kemudian karena sumbernya ADD ya. Kemudian kita isikan untuk yang kolom ini. Ini kita lihat judulnya adalah rencana pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaannya tadi RPJM-nya mulai tahun 2020. Maka dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Oke, diisikan angka 1 ya. Karena ini 8 tahun, maka ini full 8. Oke, begitu saja. Terus kemudian kita inputkan lagi, misalkan adalah pelatihan BPD. Nah, jadi mengisikannya ini tidak harus urut bidang 1 dulu, enggak. Bisa bebas. Jadi bisa diinputkan bebas, nanti cetaknya akan ngurut sendiri. Ini misalkan ini di bidang pemberdayaan. Sub bidangnya adalah sub bidang peningkatan kapasitas aparatur. Kemudian yang ini adalah peningkatan kapasitas BPD. Lokasinya Mlokorejo, volumenya. Nah, ini rencananya dilaksanakan hanya selama 8 tahun ini, misalkan hanya 3 kali pelaksanaan. Berarti 3 kali. Kita cari 3 kali. Nah, 3 kali per kalinya misalkan adalah 5 juta. Berarti kalau 3 kali 15 juta. Oke. Sumbernya dari DD, misalkan seperti itu. Nah, asal usulan dari mana? Oh, ini usulannya BPD, maka pokok pikiran BPD, pokir. Nah, SDGs-nya diisi karena ini dari sumbernya DD, maka diisi. Ini masuk SDGs keberapa? Itu ya. Ini misalkan saya isi ini SDG 10, kemudian indikator nah, ini tidak ada yang nyambung, berarti kita ganti, jangan SDG 10, misalkan kemitraan SDG 17. Nah, gitu. Ini juga tidak ada yang kerjasama ini ya. Nah, ini hanya contoh saja. Kalau misalkan kita isikan yang nomor berapa ya, pendidikan SDGs 4. Nah, ini adalah untuk yang pendidikan kaitan sama SD SMP. Nah, silakan nanti memilih sendiri SDGs-nya.
yang sekiranya itu nah ini cocok. Jadi SJ16 SOTK pemerintahan. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan BPD tentang SOTK-nya BPD SJ16. Nah, ini kan 3 kali tadi. Nah, ini hanya dilaksanakan dulu di tahun 2022, kemudian tahun 24, dan direncanakan tahun 26 nantinya. Nah, kemudian jangan lupa ini dicentang, ini sudah ada, tinggal tarik saja. Nah, gitu. Kemudian misalkan proyek paving RT 1 RW 3 gitu ya. Kemudian dusun kerajaan, nah, misalkan seperti itu. Kita pilih pembangunan, kemudian ini adalah sub bidang pekerjaan umum, ini adalah untuk yang atas ini pemeliharaan, berarti di bawah pembangunan jalan desa lingkungan atau usaha tani, ini misalkan lingkungan. Nah, lokasinya ini dusun kerajaan itu ya. Nah, volumenya karena ini paving ini hanya sekali tok selama 8 tahun dengan panjang misalkan 350 meter persegi. 350 meter. Kita cari meter. Jadi kalau proyek diisikan panjangnya saja, tidak perlu panjang kali lebar, panjangnya saja. Totalnya misalkan adalah 150 juta. Nah, ini adalah sumbernya dana desa. Ini asal usulannya dari mana? Misalkan dari Musdes. Nah, dari Musdes ini, Musdes. Nah, karena ini DD, kita pilih SDGs-nya 9. Oke, kemudian kita geser ke kanan. Jalan kondisi baik. Nah, ini rencananya dilaksanakan di tahun 2027, maka dicentang 1. Di tahun 2027 ini tinggal tarik lagi. Oke. Kemudian misalkan sebentar. Nah, sekarang misalkan ada yang kita usulkan melalui DURKP, misalkan PJU Jalan Mlokorejo Kasihan. Nah, misalkan seperti itu. Ini kita tetap pembangunan desa. Kemudian kalau PJU kalau tidak salah ada di kawasan. Kemudian ini kita cari yang mana ya? Oh, ini coba di pembangunan desa. Seperti ini, coba di bawah. Nah, ini misalkan kita buat lain-lain ya. Nah, kemudian lokasinya adalah Mlokorejo Kasihan. Nah, yang diusulkan misalkan adalah ada 100 tiang atau 100 unit. Nah, kita pilih 100 unit. Oke, jumlah totalnya misalkan adalah 750 juta. Nah, ini kita usulkan, nanti akan masuk ke DU kan rencananya ya. Nah, ini kita usulkan ke Pemprov karena ini misalkan adalah kewenangannya provinsi. Asal usulannya misalkan dari ini. Nah, ini cuma satu teman-teman. Karena kalau Pemprov nanti kalau ini realisasi, ini jadi program masuk desa. Nah, seperti ini. SDGs-nya karena bukan DD tidak perlu diisi, dan pengennya itu dibangun di tahun depan, tahun 2026 kita 1. Nah, seperti itu. Ini kita itu ya. Nah, itu hanya contoh saja. Kemudian kita buat lagi
misalkan pengadaan website desa. Ini adalah di bidang 2, kemudian informasi informatika, kemudian informasi publik, pengelolaan komunikasi dan informasi ini. Lokasi Mlokorejo, volume pengadaan websitenya hanya 1 kali, misalkan 1 LS. LS ini misalkan ada 50 juta. Oke, ini dari dana desa. Usulannya dari, misalkan jenengan ngambil usulan ini dari SID, sistem informasi desa, maka diisi, karena ini dana desa, diisi misalkan untuk SDGs 17 dan jaringan internet. Nah, seperti ini. Ini misalkan di tahun 2000 sudah terlaksana, misalkan ya, tetap diisikan misalkan tahun 2021 kemarin. Nah, sudah dilaksanakan, kita tarik. Nah, misalkan untuk pengelolaannya pakai ADD. Nah, ini kan pengadaannya. Nah, sekarang pengelolaan dan pemeliharaan website. Nah, seperti itu. Ini kita copy bisa. Nah, seperti ini. Mlokorejo. Kemudian ini pemeliharaannya, ini kan setiap tahun pasti ya 8 tahun, maka ini bisa 8 tahun. Misalkan per tahunnya adalah 2 juta, maka kali 8 16 juta. Oke. Kita misalkan ambilnya untuk pengelolaannya dan pemeliharaan adalah ADD. Oke. Ini dari, misalkan dari usulannya Kades. Jadi usulan Kades, usulan perangkat itu masuknya di visi misi kepala desa. SDG sudah tidak usah diisi karena ADD, dan ini mulai awal sudah ada. Iya, tiap tahun ada sampai 2027. Oke. Kemudian kita tarik. Nah, misalkan seperti ini, jangan lupa kita Ctrl S, Ctrl simpan, biar rumusnya berjalan. Kita tunggu sebentar. Jadi selama masih loading berputar, jangan ngeklik ya, biar tidak terjadi error. Ditunggu saja sampai muncul tanda plus begini. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai, sudah tinggal cetak. Ini ada usulan dari mana saja tadi ini ya. Ada visi misi, BPD, Musdes, program masuk desa, SID, dan SAD gitu ya. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, sekarang kita sudah tinggal cetak. Misalkan yang ini adalah cetak SDGs tadi. Nah, sudah tinggal cetak. Kemudian kita cetak RPJMDes-nya. Nah, ini juga sudah terkumpul, ini sudah ngumpul sendiri. Bidang 1 ya bidang 1, bidang 2 bidang 2, bidang 4 bidang 4. Ini sudah ngumpul sendiri kalau kita cetak seperti ini. Nah, ini nanti tinggal sesuaikan sendiri nganunya apa? Tinggal sesuaikan sendiri untuk besar kecilnya seperti itu. Kemudian ini cetak kegiatan masuk desa tadi. Nah, ini hanya satu yang PJU tadi, usulan yang ke Pemprov. Nah, ini masuknya di sini. Kemudian visi misi Kades. Nah, cuma ada 2, Siltap sama yang pengelolaan website tadi. Kemudian Pokir BPD hanya 1. Nah, ini di bidang 4. Ini pelatihan BPD sudah masuk. Kemudian yang SID ini juga cuma 1 tadi ya. Pengadaan website 50 juta, sudah tinggal cetak. Ini juga sudah muncul tanggal-tanggalnya.
Kemudian yang cetak usulan masyarakat ini yang dari Musdes tadi. Nah, dari Musdes tadi asal usulannya. Nah, seperti itu, sudah tinggal cetak, tinggal melampirkan di dokumen perdesnya. Nanti untuk yang ini, yang RKP-nya nanti akan saya lanjutkan di video yang kedua biar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.